Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kita akan bahas konten saya beberapa bulan lalu yang menceritakan ada seseorang, ya katakan namanya Bapak Yadi gitu ya. Beliau dari Timika, Papua. Dia menceritakan bahwa beliau pernah ketipu sehingga kreditnya macet. Bisnisnya adalah bisnis transportasi. Singkat cerita, dia menceritakan bahwa akhirnya asetnya dilelang dan ada pembelinya. Nah, saat itu saya menyarankan agar selain negosiasi dengan pemenang lelang untuk bisa dibeli kembali, karena memang lelangnya sangat murah, jauh di bawah harga pasar rumah tersebut. Yang kedua, saya juga mengusulkan agar beliau lakukan upaya hukum. Upaya hukum itu berupa gugatan ke pengadilan. Memang dalam perspektif hukum, pengadilan itu tidak boleh menolak yang namanya gugatan. Tapi juga saya jelaskan bahwa gugatan itu sebenarnya hanya untuk mengulur waktu, karena putusan lelang itu bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, apabila sudah dihadapkan dalam posisi mau dilelang, ya segera lakukan upaya hukum, yaitu dengan gugatan. Jangan nunggu sampai ke lelang. Bagaimana kalau lelangnya laku? Bagaimana kalau lelangnya ada pemenangnya? Jadi upaya hukum itu justru sebelum lelang terjadi. Kalau sudah terjadi, tidak ada gunanya. Tapi saya tetap kepada beliau, saya sarankan agar melakukan upaya hukum. Tujuannya adalah untuk menahan atau menunda eksekusi. Karena biasanya pemenang lelang itu ketika dia sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang dia lakukan adalah kemudian membalik nama sertifikatnya. Jadi dari atas nama pemilik lama, kemudian dibalik nama menjadi pemilik, dia pemiliknya gitu ya. Dan itu tidak perlu butuh tanda tangan debitur, tidak perlu butuh tanda tangan Anda ya, karena dengan berbekal risalah lelang yang dia terima dari kantor lelang, itu dia cukup datang membawa itu beserta sertifikat aslinya ke kantor agraria, kemudian bisa diproses balik nama. Nah, biasanya pemenang lelang itu tidak segera menghubungi debitur, tidak segera menghubungi Anda, karena dia sedang mempersiapkan senjata pamungkasnya, yaitu sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama dia. Jadi saat itu posisi hukumnya Anda sudah tidak lagi sebagai pemilik rumah itu. Anda sudah tidak lagi sebagai orang yang berhak atas rumah itu, karena sertifikat sudah dibalik nama ke pemenang lelang. Makanya biasanya pemenang lelang itu tidak segera mendatangi Anda kayak gitu. Nah, ini saya beri penjelasan kelanjutan dari konten saya tersebut, karena ternyata beberapa hari lalu saya sempat say hello kepada beliau, menanyakan bagaimana perkembangannya gitu. Ternyata beliau belum mau move on. Jadi beliau ini masih mencoba untuk menghubungi bank, mencoba untuk ketemu dengan pimpinan bank untuk nego pelunasan pokoknya saja. Nah, ini kan aneh, ini lucu ya. Dia tahu bahwa rumah dia sudah dilelang dan ada pemenangnya, tapi dia tidak mau memahami bahwa rumah itu sudah ada pemilik barunya, bahwa pinjaman beliau itu sudah lunas. Makanya pimpinan bank ketika dicoba untuk dijumpai beliau tidak pernah mau ketemu gitu, tidak mau menerima gitu. Nah, saya sudah jelaskan kembali bahwa Bapak harusnya sudah move on. Harusnya Anda sudah tidak lagi berpikir bagaimana melunasi ke bank, karena pinjaman Anda di bank sudah lunas dan rumah Anda sudah ada pemilik barunya. Anda justru sebagai orang yang menempati rumah itu tanpa hak. Nah, kenapa Bapak tidak lakukan upaya hukum? Kenapa saran saya tidak dijalankan? Nah, beliau menjawab katanya,
saya orang yang malas ribut Pak, gitu. Jadi saya kalau suruh menggugat saya nggak mau gitu. Ya kalau suruh menggugat nggak mau, ya tinggal nego dengan pemenang lelang. Apakah pemenang lelang hendak menguasai atau menempati rumahnya untuk ditempati sendiri, atau sekedar akan dijual lagi gitu. Kalau memang dia hanya untuk dijual lagi, mungkin ada kemungkinan orang tersebut mau dibeli kembali, tapi tentunya dengan cerita yang berbeda ya, karena ini bukan lagi cerita tentang melunasi hutang di bank, tapi transaksinya adalah transaksi jual beli rumah biasa. Jadi Pak Yadi ini sekalipun dia menempati rumahnya, kalau mau menebus kepada pemenang lelang, transaksinya bukan menebus hutang, transaksinya adalah membeli kembali, buyback ya, membeli kembali rumahnya yang sudah dibeli orang lain melalui mekanisme lelang. Dan tentu pasti orang ini tidak akan mau sekedar dibalikin modal gitu. Misalnya dia beli lelang katakan 500 juta, tapi nilai rumah beliau konon katanya sampai 2 miliar. Bisa jadi orang ini maunya menjual atau dibeli kembali dengan angka 1,5 miliar atau mungkin 1 miliar gitu, karena pasti konteksnya adalah jual beli dan pasti maunya dapat untung. Lebih parah lagi kalau orang ini ternyata memang pengen punya rumah itu sehingga dibeli lagi nggak mau. Nah kalau udah seperti itu kan tambah repot gitu ya. Jadi kesalahan Pak Yadi ini tidak mau menerima masukan dari saya sehingga tidak melakukan upaya apapun. Dia hanya mencoba berpikir nego kepada bank untuk bisa melunasi pokok utangnya saja gitu. Dan itu saya sangat sayangkan ya, karena hubungan keperdataan debitur dengan kreditur atau nasabah dengan bank itu sudah berakhir karena sudah ada pemenang lelangnya dan sekarang sudah berpindah ke pemilikannya. Nah biasanya pemenang lelang setelah mendapatkan sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama dia, itu dia melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan permohonan eksekusi pengosongan, yang mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di TV, ada upaya eksekusi yang dilakukan oleh sebuah pengadilan, itu yang barang-barangnya dikeluarkan dari rumah tersebut, ditaruh di pinggir jalan. Nah itu yang terjadi. Jadi Pak Yadi ini sudah saya ingatkan, Pak Yadi jangan sampai orang ini setelah dia pegang sertifikat kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kalau sampai eksekusinya itu kemudian dilakukan oleh pengadilan, maka Bapak dan keluarga harus keluar dari rumah itu dengan malu. Karena apa? Barang-barang harus dikeluarkan, Bapak Ibu dikeluarkan secara paksa, karena Bapak Ibu dianggap sebagai menempati rumah yang bukan miliknya gitu. Nah, untuk itu saya sarankan supaya digugat supaya tanah dan rumah itu jadi sengketa. Karena apa? Ketika tanah dan rumah itu digugat, maka statusnya tanah dan rumah tersebut menjadi sengketa. Nah, permohonan eksekusi terhadap objek yang dalam sengketa itu wajib ditunda. Wajib ditunda sampai sengketanya mempunyai keputusan hukum yang bersifat tetap, bersifat inkrah. Nah itu kan bisa makan waktu, karena dari proses putusan di pengadilan negeri, naik ke pengadilan tinggi, naik ke Mahkamah Agung, bisa jadi 1 tahun lebih. Harapannya apa? Harapannya dari situ terbuka peluang untuk negosiasi ulang antara pemenang lelang dengan pemilik rumah. Nah itu tujuannya sebenarnya itu. Walaupun saya sudah berkali-kali katakan gugatan itu sebenarnya tidak patut diterima, pasti ditolak, pasti dikalahkan. Tapi setidaknya ketika jadi sengketa, maka akan menunda eksekusi pengosongan. Begitu ya penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.